Oke kakak, kita mulai ya. Saya sudah record. Selamat sore kakak Bertin. Terima kasih Selamat sudah sore. meluangkan waktu untuk bergabung di kanal NTT Progresif. Eh, Sore ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan kakak Bertin dari Garamin NTT, juga dari ULD Akademi Pekerjaan Sosial Kupang. Sore ini kita akan membahas tentang bagaimana aktivitas dan perjuangan kakak Birti untuk memenuhi hak-hak disabilitas anak-anak di NTT. Uh, Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang aktivitas yang dibuat oleh kakak Birti, terutama selama masa pandemi, sedikit uh, biodata tentang kakak Birti ini. Kakak Birti ini uh, ya, baru saja menamatkan pendidikan di Flinders University di Australia. Beliau mengambil program Master Disability Policy. Lalu sekarang sudah kembali ke kampung halaman. Lalu di masa pandemi mendirikan dua organisasi sekaligus dalam waktu yang relatif singkat, yaitu Garamin NTT dan ULD Akademi Pekerjaan Sosial Kupang. Oke. Jadi sore hari ini kita akan mendengarkan sharing dari Kakak Birtin terkait kiprah Kakak Birtin terutama selama masa pandemi COVID-19 dalam mengadvokasi hak-hak kaum disabilitas di NTT. Uh, Oke, mungkin pertama mungkin Kakak Berti mungkin bisa ceritakan terlebih dahulu tentang awal pengalaman Kakak Berti tertarik eh, untuk memperjuangkan NTT inklusi disabilitas. Latar belakangnya seperti apa, ceritanya seperti apa, pengalaman-pengalaman yang mendorong Kakak Berti untuk terlibat untuk mengadvokasi teman-teman disabilitas itu seperti apa, bisa diceritakan. Silakan Kak Birti. Baik, selamat sore Kakak Sil. Terima kasih sudah diundang di NTT Progresif. Saya Berti. Latar belakang atau awal mula saya bisa tertarik untuk isu ini itu di tahun 2010. Waktu itu saya tugas di program untuk kesehatan ibu dan anak. Tugas saya sebagai fasilitator desa. Berarti saya harus live in atau saya harus tinggal di desa. Nah, selain mengamati bayi balita ibu hamil, di situ saya melihat ada anak-anak disabilitas yang mereka tidak mendapatkan pelayanan di posyandu, ada yang lain itu hanya tidur di rumah saja, terus ada juga yang usia sekolah tapi tidak bisa sekolah, ada anak muda disabilitas tapi hanya diam di rumah, tidak tahu harus buat apa. Akhirnya itu membuat saya ingin tahu lebih banyak. Saya bercerita ke kantor lama, kebetulan mereka sedang bekerja sama dengan VSO waktu itu, Voluntary Service Overseas. Lalu kami kedatangan advisor disability dari Kanada, namanya Pam Ralston. Nah, di situ kami dilatih di kantor, ada 5 orang, dilatih di kantor tentang bagaimana berinteraksi dengan penyandang disabilitas, apa itu inklusi. Nah, di antara teman-teman yang lain, saya mungkin yang terlalu antusias. Jadi ketika dikasih PR, oh kamu harus ke desa dan cari tahu jumlah penyandang disabilitas yang ada di desa. Jadi saya sudah punya semua, karena memang kebetulan pas turun itu sempat tanya-tanya, sempat ngobrol. Akhirnya dijadikan pilot project di salah satu desa. Pertama itu di Oilomin dulu, di Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang. Nah, di sana
kebetulan desanya maju, dampingannya saya, kemudian desa yang memang betul berhasil dalam penurunan angka kematian ibu. Kemudian di sana saya sempat hampir kehilangan harapan juga dan hampir tidak suka dengan isu ini karena ada 2 kematian yang terjadi di sana. Yang pertama ada anak balita yang meninggal setelah mendapatkan perawatan di tempat rehabilitasi di klinik. Kemudian yang kedua itu juga anak yang sudah siap berangkat ke Makassar, tapi karena dia sakit akhirnya dia meninggal. Terus saya akhirnya sudah bisa memulihkan diri tidak lama. Akhirnya bisa mulai untuk ayo lihat lagi di desa yang satu. Karena waktu itu saya juga dampingi salah satu desa namanya Desa Oesena di Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang juga. Nah, di sana itu sudah hampir selesai proyek. Tapi di sana karena saya menginap di rumah seorang kader Posyandu namanya Mama Rahab Boymau. Di sana saya lihat ada ikat benang yang digantung di depan pintu. Nah, saya bertanya, "Mama, ini apa? Gantungan pintu atau apa?" Karena saya belum terlalu paham dengan dunia tenun karena belum belum pernah lihat prosesnya langsung. Terus mama itu cerita kalau ini adalah anak yang tidak punya kaki. Lalu saya ajak untuk bertemu. Lalu saya bersama teman saya Pam dari Kanada itu, kita berdua ke sana dan bertemu dengan anak perempuan yang membuat ini, namanya Elmi Ismau, yang akhirnya sekarang menjadi seperti anak angkat saya. Nah, ketika bertemu Elmi Ismau ini, itu apa ya, kesedihan saya di desa yang satu itu terobati. Jadi saya melihat ada semangat di sana, ada harapan, ada keinginan yang kuat untuk mencari ilmu atau dia mau sekolah waktu itu. Jadi saya bertemu dengan Elmi, memang awalnya dia masih pemalu, tapi ketika kunjungan berikutnya akhirnya dia bisa cerita bahwa dia punya impian kecil. Dia pengen punya tempat fotokopian dan juga dia pengen belajar komputer. Jadi dari mimpi kecil itu akhirnya saya mencoba untuk membangun hubungan dengan organisasi disabilitas waktu itu. Ada salah satu organisasi disabilitas, Persani namanya. Kemudian waktu itu saya juga dikasih kontak, silakan hubungi dinas sosial. Jadi di sela-sela kesibukan di kerjaan utama saya menyempatkan diri untuk ya naik motor ke Kabupaten Kupang, Oelamasi, untuk bertemu dengan orang dinas sosial. Dan di situ saya membangun kemitraan, berteman, dan akhirnya bisa mendapatkan informasi terkait kursus komputer waktu itu. Dan akhirnya saya dengan Elmi kita berjuang untuk menyiapkan syarat-syarat, berkas-berkasnya, surat kesehatannya, dan sebagainya. Tapi waktu itu penuh karena sudah full kuotanya. Tapi saya dan Elmi saya bilang, kita jangan menyerah, kita siapkan saja, pasti nanti akan ada bukaan lagi. Ternyata mungkin 4 hari sebelum Elmi berangkat, dapat informasi dari Ibu Nina dari Dinas Sosial Kabupaten Kupang. Dia bilang silahkan antar berkasnya karena ada satu yang batal karena sakit. Tapi saya tidak perlu antar sampai ke dinas kabupaten karena rumahnya kebetulan di daerah Sikumana. Jadi akhirnya ibu bilang silahkan ke rumah saja non. Jadi ke rumah dan antar. Jadi awal mula saya menyukai isu ini masih berangkat dari semangat charity. Jadi hanya karena belas kasihan, saya terdorong, akhirnya mulai mencari teman, bermitra dengan pemerintah. Terus di akhir di laporan-laporan apa kerja saya selalu memasukkan isu itu. Jadi memang awalnya teman-teman tidak terlalu tertarik karena memang fokus utama ibu dan anak. Tetapi saya bertemu dengan koordinator provinsi waktu itu Project Access, Pak Sylvester Valo. Saya cerita, Pak Sil, dari proyek ibu dan anak ini ada hal lain yang saya dapat. Jadi beliau sebagai koordinator provinsi justru sangat terbuka. Jadi dia bilang silahkan Berti kumpulkan cerita-ceritamu itu buat saya. Jadi kalau memang tidak terkait dengan proyek, saya percaya ke depan ini akan ada manfaatnya. Jadi saya berbagi ke Pak Sil, kemudian organisasi LSM lokal mitra kami juga bengkel Apek. Ada satu teman yang sekarang mungkin lebih militan dari saya namanya Kak Umbu. Dulu saya sering share dengan dia karena dia proyeknya dulu tentang lansia, saya tentang ibu hamil dan disabilitas. Jadi saya sering share banyak hal dan akhirnya
saya tidak tahu kenapa dia juga sekarang, bukan sekarang, beberapa tahun terakhir ini juga fokus untuk isu itu dan memang fokus ke anak-anak muda juga. Terus saya pindah tugas ke Sumba Timur waktu itu. Saya pindah tugas ke Sumba Timur, Elmi yang tadi itu sementara di Solo untuk ikut kursus komputer. Nah, setelah dia pulang, dia minta untuk sekolah. Jadi itu saya juga sempat bingung karena dia mau kuliah, bagaimana? Akhirnya saya bicara dengan teman saya kenalkan kami dengan PKBM. Akhirnya Elmi bisa ikut paket C waktu itu. Nah, dia tidak sendiri, dia mengajak temannya satu lagi di Nanoa untuk sama-sama ikut paket C karena mereka dua ini punya impian harus masuk kampus. Nah, di tengah-tengah itu saya juga akhirnya dimotivasi oleh beberapa teman untuk kamu harus sekolah dan belajar lagi tentang ini. Jadi waktu itu saya belum ada gambaran jelas mau studi tentang apa. Karena yang saya tahu community development atau development study, mungkin studi tentang itu. Tapi di tengah bekerja di Sumba Timur, saya tetap lagi bertemu dengan penyandang disabilitas. Dan di sana saya tidak berhenti untuk bicara tentang ini. Saya ngobrol dengan teman-teman di Bapeda, saya ngobrol dengan teman-teman di Badan Pemberdayaan Masyarakat, bahkan di Dinkes. Saya bilang, kalau seandainya ada ibu hamil yang disabilitas, bagaimana pelayanan bidan dan nakes yang lain? Kebetulan di salah satu puskesmas di Sumba Timur, saya dapati ada ibu hamil disabilitas, dia korban pemerkosaan, dia datang sendiri ke puskesmas, tapi KTP-nya lengkap, buku-bukunya lengkap. Dari situ saya berpikir, dia sudah disabilitas, perempuan, didiskriminasi juga. Jadi ini merupakan PR besar untuk ke depan bisa bantu perempuan disabilitas. Ada juga teman-teman, ada perempuan disabilitas korban pemerkosaan lain sampai betul-betul tidak bisa ke puskesmas saja tidak sanggup karena memang tubuhnya punya kelemahan fisik yang cukup berat. Jadi di situ akhirnya saya bicara dengan ketua IBI Sumba Timur, Ikatan Bidan Indonesia, saya bilang, Kakak Bidan, bagaimana terobosan yang kakak bisa buat ketika menemukan ibu hamil yang disabilitas, yang sekalipun dikasih uang pun juga sulit untuk akses ke puskesmas. Jadi dari situ, akhirnya Ibu Bidan punya inisiatif untuk ada kunjungan rumah. Jadi di kunjungan rumah itu betul-betul memaksimalkan ANC, antenatal care itu. Jadi setelah itu, kembali ke Elmi. Dia minta kuliah. Akhirnya melamar di sebuah kampus namanya Akademi Pekerjaan Sosial. Setelah Elmi masuk 1 semester pertama, itu justru menjadi motivasi buat teman-teman perempuan difabel yang lain dalam organisasi kami. Nah, mereka akhirnya bertanya kepada Elmi, bagaimana di kampus? Baiknya Elmi adalah dia menceritakan hal-hal positif. Dia tidak menceritakan dia dibully atau apapun, tapi dia cerita bahwa kampus menerima kami, jadi silahkan teman-teman yang mau daftar, ayo daftar. Nah, Dina Noah waktu itu juga akhirnya mendaftar, tapi dia tidak ingin masuk di kampus yang sama. Karena Dina berpikir bahwa akan lebih baik ketika kita studi tentang apa yang kita suka dan berbeda, sehingga kita bisa tukar-tukar ilmu ke depan. Jadi kalau mau advokasi kita kaya dengan ilmu. Setelah Dina ada dua lagi perempuan disabilitas, yang satu Nita, disabilitas fisik, tidak punya telapak tangan, kemudian yang satu itu Sukma, dia low vision. Akhirnya mereka berdua masuk di kampus yang sama dengan Elmi, Akademi Pekerjaan Sosial. Nah, di perkuliahan mereka itu karena kampus tidak akses, tidak semua dosen paham bagaimana memberikan mata kuliah yang baik atau berinteraksi dengan mereka, akhirnya saya cukup mengumpulkan beberapa catatan-catatan penting untuk saya sendiri, apa yang kira-kira saya bisa bantu untuk adik-adik difabel di kampus ke depan. Lalu sambil Elmi kuliah, saya juga akhirnya mencoba program beasiswa namanya Australia Award. Akhirnya saya melamar itu dan saya menemukan sebuah jurusan yang betul-betul sesuai dengan apa yang saya mau. Jadi saya ambil jurusannya Master of Disability Policy and Practice. Nah, waktu melihat jurusan itu tertarik, tapi ketika di Bali ada satu juga yang buat saya bingung, itu Master
Master of Social Policy kalau tidak salah. Tapi dari situ saya berpikir, kalau mau sekolah, mau lihat kampusnya atau jurusannya. Kalau kampusnya memang yang satu menawarkan kampusnya bagus, masa studinya juga lebih pendek, cuma 1 tahun. Tapi saya berpikir bahwa ini saya mulai dari nol semuanya. Karena hanya bergerak dari charity, tidak ada latar belakang pendidikan sosial yang cukup untuk saya. Jadi saya memilih Flinders sebagai kampus untuk saya belajar dasar-dasar tentang apa itu disabilitas. Dan di kampus itu saya lebih banyak berorganisasi. Jadi saya lebih lebih memanfaatkan waktu itu untuk berinteraksi dengan teman-teman difabel. Jadi saya juga bersama dengan 2 orang teman, Myanmar dan Vietnam, mereka mengajak saya untuk, "Ayo kita coba, mendaftarkan organisasi kampus ini supaya jadi legal." Karena sebelumnya tuh hanya tempat nongkrong jalan-jalan biasa, tapi saya berpikir kita harus buat ini sustain, kita harus buat ini berlanjut lama. Jadi ke depan semua teman-teman difabel ini bisa menikmati karyanya kita. Akhirnya kita coba membuat itu, kita coba melamar grant-nya, akhirnya dapat, dan itu jadi organisasi disabilitas pertama di kampus Flinders yang memberikan support kepada mahasiswa difabel. Dari situ akhirnya International Student Service percaya dengan kami, mereka tawarkan, "Kalian mau coba tidak untuk buat event?" Jadi karena kebetulan saya juga sebagai seorang ketua apa ketua komunitas Flobamora Adelaide, dan saya suka untuk mempromosikan budaya NTT. Kemudian saya juga anggota Perhimpunan Pelajar Indonesia PPIA di kampus Flinders, yang departemen saya juga untuk mempromosikan budaya. Jadi saya masuk dengan gaya advokasi, saya masuk dengan media seni. Jadi di situ ada proyek dari PPIA, Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia, mereka buat singing competition, kompetisi menyanyi, kemudian ada fashion show. Dari situ saya bilang dengan presidennya, saya bilang, "Bang Cesa, boleh tidak saya usul kali ini, saya mau melibatkan teman difabel, karena mereka suaranya bagus, dan beberapa itu suka fashion show." Akhirnya international project-nya berjalan dengan baik, akhirnya teman-teman lihat bahwa, oh ternyata teman-teman disabilitas juga bisa punya karya, teman-teman disabilitas juga bisa fashion show juga. Setelah itu kita buat lagi satu kegiatan namanya Photo Voice. Jadi Photo Voice itu adalah bagaimana teman-teman disabilitas mengirimkan foto dan bercerita tentang perjuangan hidup mereka. Jadi bagaimana mereka bertahan hidup, bagaimana mereka bisa menikmati kampus meskipun punya keterbatasan. Jadi di situ tidak banyak yang ikut, cuma 10 orang. Tapi dari 10 itu sangat 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 besar dampaknya. Karena mahasiswa internasional dan mahasiswa lokal juga mereka mereka lihat karena kita pajang fotonya, kemudian kisahnya itu kita buat pameran kecil. Dan itu mendapat tanggapan positif dari teman-teman International Student Service. Lalu setelah itu saya sempat vakum untuk tidak ikut karena memang sudah semester akhir, jadi harus fokus ke belajar. Tapi di situ sisi saya dikasih kepercayaan lagi untuk arrange event, menjadi salah satu perutusan mahasiswa internasional karena waktu itu saya pernah mengalami saya kehilangan orang yang saya kasihi, sahabat saya dan nenek saya, akhirnya buat saya sempat sulit berkonsentrasi, tapi justru di saat saya ada dalam titik terlemah, dipercaya untuk jadi perwakilan atau perutusan dari mahasiswa internasional untuk bekerja sama dengan pihak kampus. Dari situ saya merasa bahwa, oh ternyata ide-idenya saya itu sangat diterima. Saya merasa bahwa walaupun saya anak Indonesia, saya bukan anak high distinction atau yang punya nilai yang sangat tinggi, saya hanya anak-anak biasa saja, tapi setiap pikiran-pikiran saya sangat dihargai dan mereka lakukan setiap input yang saya berikan. Jadi dari situ membuat saya berpikir lagi untuk mengikuti conference. Nah, selain organisasi, saya suka sekali untuk ikut conference di luar kota. Jadi sebagai awardee, kita punya hak atau kita bisa melamar sebuah grant jika kita ingin betul-betul memperdalam sebuah isu. Jadi saya dapat beberapa grant untuk ini berangkat ke Melbourne, belajar tentang inclusive leadership. Jadi itu tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang inklusif, artinya
berpikir bukan untuk diri sendiri atau hanya golongan tertentu, tapi bisa menerima segala bentuk perbedaan. Dari situ punya banyak link baru. Terus kemudian saya juga ikut kegiatan Women in Asia, di mana saya bisa bertemu dengan perempuan-perempuan peneliti yang mereka betul-betul berjuang untuk hak asasi manusia, untuk upaya penurunan kekerasan terhadap perempuan, dan itu betul-betul membuka wawasan saya melihat, oh ternyata dunia ini luas. Jadi ada juga hal-hal terkait peneliti-peneliti disabilitas. Dan satu ketika saya ikut acara launching AIDRAN, Australia Indonesia Disability Advocacy Network. Jadi di sana acaranya cuma 2 jam, tapi itu berkelanjutan sampai sekarang. Karena dari situ saya bersahabat dengan teman-teman dari Latrobe University dan juga dari Brawijaya. Di situ akhirnya membuat saya dan menguatkan saya sampai akhirnya muncul unit layanan disabilitas di NTT itu. Salah satunya itu lahir dari mereka. Oke. Nah, di tengah pandemik ini, Mm-mm. pada bulan Februari, Mm. ada 5 anak muda difabel yang sebelumnya kita di organisasi yang sama. Mereka cerita kalau mereka punya mimpi juga untuk NTT. Jadi akhirnya ketemu, mereka punya mimpi, saya punya mimpi, terus mereka juga punya semangat untuk latihan jadi pemimpin. Nah, Oke. di situ mereka mau saya yang buat. Tapi saya bilang, oh tidak, saya tidak ada pengalaman untuk itu, tapi kalau kita mau buat sama-sama, ayo kita belajar. Jadi saya bantu mereka untuk visioning, visi misi mereka, apa, menggali nilai-nilai, apa alasan mereka buat lembaga, sampai akhirnya kita membuat sebuah ADART, kemudian pergi ke notaris dan melegalkan organisasi kita yang namanya Garamin. Oke. Garamin itu Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk Nah, Inklusi. oke Kakak, Jadi ini hal yang menarik dari Kakak Berti ini adalah bahwa perjuangan untuk mengadvokasi pemenuhan hak-hak disabilitas di NTT itu tidak berhenti pada Karitas, tapi juga membuat perjuangan itu, advokasi itu menjadi sebuah gerakan yang terorganisasi, sehingga ketika Kakak Birti menyelesaikan studi master di bidang disabilitas di Flinders University di Australia, Kakak Birti pulang ke kampung lalu kemudian mendirikan 2 organisasi di tengah masa pandemi. Menurut saya itu hal yang sangat-sangat menarik, karena di saat dunia sedang boleh dikatakan gonjang-ganjing menderita akibat pandemi COVID-19 yang menyerang di hampir semua dimensi kehidupan, pendidikan, ekonomi, politik, dan lain sebagainya, KKBRT justru keluar, muncul dengan sebuah ide yang sangat luar biasa, yaitu membentuk organisasi untuk berjuang demi pemenuhan hak-hak disabilitas di NTT. 2 organisasi itu yaitu adalah Garamin NTT dan unit layanan disabilitas di Akademi Pekerjaan Sosial di Kupang. Mungkin tadi Kak Bertin sudah mau jelaskan soal Garamin. Mungkin Kak Bertin jelaskan kira-kira latar belakang, visi, mimpi, kegiatan, agenda yang mau dilakukan oleh Kakak Berti dan teman-teman disabilitas dengan adanya organisasi Garamin NTT dan ULD APS Kupang ini apa? Mungkin Kakak Berti bisa jelaskan secara singkat. Jadi mimpi besarnya kita melihat NTT inklusi, di mana teman-teman disabilitas punya hak yang setara di berbagai bidang, bukan di bidang sosial saja, tapi di berbagai bidang. Itu mimpi besarnya kita. Jadi kita merasa bahwa kita tuh tidak bisa berjuang sendiri. Jadi kita butuh wadah, selain butuh wadah organisasi, kita juga butuh jaringan yang kuat, jaringan advokasi yang kuat untuk mensupport ide-idenya kita. Dan juga karena kita masih lemah dalam resource, jadi kita tidak ada dana, tapi yang paling besar adalah semangat dan ide-ide kreatifnya anak-anak muda. Jadi kita berpikir bahwa kita balik cara berpikirnya. Jadi kalau orang umumnya biasa berpikir bahwa ada dana, ada kegiatan. Tapi kita coba untuk berpikir terbalik. Ada ide, maka dengan sendirinya dukungan akan datang. Nah, dukungan itu buat saya bukan hanya uang saja, tapi networking adalah dukungan yang sangat kuat. Jadi ketika membentuk Garamin, kita juga punya misi, jadi kita pengen ada pendataan yang kuat di situ,
Kita juga pengen supaya organisasi-organisasi difabel yang lain itu juga bisa bergerak bersama lewat partnership atau network-nya kita. Terus kita juga pengen untuk jadi pusat penelitian juga ke depan. Jadi kami berharap anak-anak muda ini bukan menjadi objek penelitian, tapi mereka adalah calon peneliti-peneliti potensial di masa depan yang akan memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan inklusif di NTT. Kemudian kami berpikir lagi, berembuk lagi. Kalau kita bentuk Garamin, itu baik, itu organisasi, wadah untuk bergerak, anak muda. Tapi kalau kita pengen mengubah sistem, maka kita harus masuk ke dalam sistem. Nah, bagaimana masuk ke dalam sistem? Kita berpikir, saya tiba-tiba saja karena pengalaman bersama organisasi, pengalaman di kampus Flinders, kemudian pergi ke Latrobe Uni, kemudian pergi ke Brawijaya. Saya melihat kalau di Australia bisa, kalau di Brawijaya bisa, kenapa NTT tidak bisa? Jadi akhirnya saya menghabiskan waktu selama pandemik itu ikut webinar-webinar terkait dengan isu disabilitas, browsing bagaimana cara membentuk ini, konsul dengan teman-teman. Akhirnya saya berpikir untuk membuat unit layanan disabilitas yang kontekstual sesuai dengan kondisi alamnya kita di NTT seperti apa. Jadi saya mulai rancang buat grand design-nya, kemudian saya tawarkan ke kampus. Nah, kampus ini kenapa APS? Karena APS itu Akademi Pekerjaan Sosial, karena ada dua anggota Garamin di situ yang alumni APS, dan kebetulan saya juga beberapa kali ke sana sekalian mengantar. Saya juga pernah ikut kegiatan praktek lapangannya mereka. Jadi buat saya ini kampus luar biasa. Kampusnya bangunannya kecil, tapi SDM yang lahir dari kampus itu tuh luar biasa. Maksudnya anaknya brilian, anaknya punya jiwa pekerja sosial yang tinggi. Akhirnya saya beranikan diri untuk untuk berbagi ide saya ke salah seorang dosen senior, Ibu Ida. Jadi saya berbagi ke Ibu, lalu waktu itu kan COVID, jadi kan orang tidak mau ketemu, takut. Jadi saya juga sempat berpikir, mungkin ini ide tidak laku. Jadi saya juga melamar pekerjaan juga terkait disabilitas di Jakarta. Dan itu memang untuk mendampingi difabel juga. Hanya waktu lolos berkas pertama, mereka tanya, apakah kamu mau melanjutkan ke proses selanjutnya? Apa kabar? Apakah kamu terdampak COVID? Anehnya, harusnya saya pengen sekali untuk lamar itu. Saya jawab, oh, saya sangat menikmati kehidupan saya di NTT, saya tidak terdampak COVID, saya sudah buat kegiatan webinar dengan teman-teman difabel, dan saya rasa ini pekerjaan yang tepat adalah ketika saya tinggal di tempat ini, di NTT. Lalu, kami di Garamin juga selain menunggu ide unit layanan itu, kami juga buat webinar. Webinar tema-temanya itu terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas. Tema yang pertama kita angkat itu sederhana. Di manakah penyandang disabilitas berada saat COVID-19? Karena semua orang terdata dengan baik, sedangkan teman-teman difabel tidak terdata dengan baik. Jumlahnya pun juga tidak pasti seperti yang lain. Nah, selain punya webinar, kita juga punya grup WhatsApp. Jadi ini alat yang kami gunakan untuk bisa mendengar langsung dari teman-teman di kabupaten yang lain. Karena kebetulan saya juga didampingi oleh Pak Elcid Lee dari Forum Akademia NTT yang mengajar saya bagaimana caranya kita bergerak untuk akar rumput, masyarakat akar rumput. Jadi bagaimana bisa membuat gerakan organik sehingga kita setara di situ. Tidak ada bos, tidak ada bawahan, tapi kita semua setara dan kita berjuang untuk isu inklusi. Jadi saya tanya tentang ide ini untuk buat WhatsApp group, akhirnya jadi. Dan dari WhatsApp group itu, dari diskusi-diskusi itu, akhirnya jadi tema-tema untuk kami angkat di webinar-webinar kami. Nah, salah satu yang paling berkesan itu adalah webinar ketika mengundang Australia Award dengan LPDP. Itu mereka sangat mengapresiasi karena mereka tidak berpikir di tengah pandemi kok sudah berpikir buat teman difabel bagaimana cara mereka dapat informasi beasiswa, sedangkan semua orang tidak akan mau duduk dekat atau mendampingi saat mengerjakan aplikasi. Jadi di situ kita dapat support yang besar. Nah, setelah menunggu lama, akhirnya dapat pesan dari pihak kampus. Mereka bilang, Nona Berti, kami tunggu di kampus, Ketua Yayasan dan Pak Direktur
mau dengar ide unit layanan disabilitas seperti apa. Jadi saya share ide saya, mereka langsung bilang, ya kita bisa coba. Jadi di situ tuh yang saya, aduh thanks God, akhirnya diterima. Jadi setelah diterima, saya juga tidak langsung mudah senang juga. Saya bilang, bagaimana saya meyakinkan kampus? Oke, mereka sudah yakin dengan saya, tapi saya butuh orang-orang jaringan-jaringan yang sudah memulai itu untuk bercerita ke kampus supaya mereka lebih yakin lagi. Jadi saya menginisiasi webinar dan kampus ini juga mereka belum pernah membuat webinar nasional. Jadi ketika saya datang itu pertama kali mereka buat webinar nasional dan saya senang bisa jadi bagian di situ. Kita mengundang staf khusus Presiden Pak Maman Sunarman Sukamto, kemudian saya mengundang juga dari Aidran ini Pak Slamet yang sudah memulai unit layanan disabilitas di Brawijaya. Kemudian saya juga undang dosen di dalam situ, di kampus Ibu Foni, untuk bercerita tentang apa yang dilakukan kampus APS selama ini. Jadi walaupun belum maksimal, tapi sudah banyak langkah-langkah yang Ibu Foni lakukan untuk membantu teman-teman difabel. Nah, dari situ akhirnya mereka semakin yakin. 1 minggu setelah webinar, direktur langsung keluarkan SK. Nona, kami sudah siapkan SK untuk teman-teman siap bertugas. Itu saya yang, maksudnya tidak sampai yang harus ngoyo sekali. Akhirnya ya berkat tim yang kuat, berkat dukungan dari teman di pusat, akhirnya kampus juga bisa percaya. Lalu kita pergi ke kebetulan salah satu anggota kami itu staf khusus Pak Gubernur. Dan memang dia belum aktif untuk berkantor, kami pergi memberanikan diri bertiga ketemu Pak Gubernur. Awalnya juga kita bingung mau ngomong apa nanti dengan beliau. Tapi akhirnya kita nekat, kita mau audiens dan ketemu. Dan di situ kita bercerita tentang kontribusi difabel selama pandemi COVID. Jadi gubernur juga kaget juga, loh kalian COVID kok kerja, bagaimana caranya? Siapa yang latih? Kita belajar otodidak Pak, masing-masing kerja dari rumah, tapi kita bisa mengangkat tema-tema itu dan kita cerita tentang unit layanan disabilitas dan sudah ada kampus. Dan ini merupakan satu-satunya di NTT dan kami berharap bisa jadi model untuk kampus-kampus yang lain ke depan. Nah, apalagi ya? Oh iya, selain terlibat di webinar, kami juga masuk dalam jaringan organisasi disabilitas nasional dan masuk dalam grup WhatsApp Webkusi, webinar inklusi. Jadi di situ kami diperkaya oleh ilmu-ilmu baru, berita-berita baru, pendampingan, bahkan kami dipercaya untuk kami Garamin yang baru ini dipercaya untuk menjadi koordinator survei itu asesmen cepat dampak COVID-19 terhadap penyandang disabilitas. Jadi itu survei nasional, tapi tiba-tiba kami diminta untuk silahkan koordinir untuk NTT. Nah, hanya berbekal WhatsApp itu akhirnya dalam waktu 10 hari kita bisa mengumpulkan 205 responden. Oke. Dan itu jadi jadi peringkat tertinggi ketiga nasional. Jadi kita kaget. Nah, pada saat rapat nasional diminta silahkan Garamin NTT kalian berbagi tentang strategi kalian dalam mengumpulkan responden di tengah COVID itu. Jadi saya cerita tentang bagaimana teman saya Kipda, ini Om Immanuel Nuban, tidak punya 2 tangan, tapi bisa print out, kemudian dia bisa wawancara door to door di tengah COVID. Dia bisa dapat sekitar 98 responden kalau saya tidak salah. Jadi itu yang semangatnya beliau, akhirnya buat saya semakin semangat untuk, ayo teman-teman yang lain, kalian harus belajar latihan cara menginterview. Jadi secara otodidak belajar tentang mengisi kuesioner, belajar bagaimana menyapa orang, menggali informasi. Jadi tidak dalam kelas tertentu, tapi coachingnya by phone semuanya. Akhirnya mereka bisa buat itu, dan akhirnya jadi kebanggaan buat saya. Oke, Kak Berti, cerita yang ini sangat menarik. Kita dibatasi oleh waktu. Nanti kita ini ya Kakak, kita nanti akan sharing lagi soal beberapa hal terkait kondisi disabilitas di NTT seperti apa, tantangan dialami oleh
Kakak Bertin dan kawan-kawan seperti apa, kendala-kendala khas di NTT seperti apa. Tapi saya kira itu di kesempatan yang lain ya. Karena kita dibatasi oleh waktu, mungkin Kakak Bertin mungkin titipkan satu dua pesan untuk kaum muda, baik yang difabel maupun yang non difabel di masa pandemi ini untuk bagaimana untuk juga terlibat dalam advokasi disabilitas. Singkat saja kakak, Apa ya? pesan. Pesan saya adalah mari sama-sama bergerak inklusi. Jadi inklusi itu bukan tujuan yang kita mau capai, tapi itu adalah awal dari gerakan kita. Jadi harus mulai dengan inklusi, berpikir inklusi. Jadi jangan memandang seseorang dari latar belakang apapun itu, baik fisik, cara berpikirnya, sukunya, dan berbagai perbedaan yang lain, tapi mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk saling memberi diri untuk berkontribusi buat orang lain. Jadi kita mengesampingkan kepentingan-kepentingan kita, tapi kita juga mengutamakan kepentingan yang lain. Hanya memang jangan lupa juga untuk jaga jarak, pakai masker,